Selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sudah lama sekali kita tidak mengadakan OSTM, Oasis Spiritual Tengah Minggu, dan pada malam hari ini sungguh suatu berkat dan anugerah Tuhan kita boleh mengadakan OSTM meskipun secara online, tapi biarlah sukacita itu tidak luntur dan biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian tetap merasakan kasih Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita naikkan suatu pujian, Ku heran Allah mau memberi. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya, Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya, Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Kita akan bersama-sama menaikkan bait kedua. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya, Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, malam hari ini kita bersama-sama selain memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita juga akan berdoa menaikkan doa-doa kita. Yang pertama, mari kita doakan pribadi kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, biarlah Tuhan sendiri yang memeriksa hati kita. Biarlah Tuhan sendiri yang memeriksa pikiran dan tingkah laku kita. Mari Bapak Ibu, Tuhan yang Maha Baik, sungguh suatu anugerah yang luar biasa Tuhan. Engkau telah karuniakan kami, putra-Mu, dan Engkau sendiri yang melindungi kami dan menjaga kami di hari-hari yang sulit ini Tuhan. Di tengah keadaan dunia yang tidak menentu, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau menaikkan doa-doa kami Tuhan. Meskipun kami sudah lama tidak hadir dalam rumah-Mu ya Tuhan, tapi biarlah kerinduan kami untuk terus bersekutu dengan-Mu semakin hari, boleh kami semakin dekat dengan-Mu ya Tuhan. Melalui saat teduh kami, melalui doa-doa pribadi kami,
Oleh sebab itu Tuhan, jagalah pikiran dan hati kami serta tingkah laku kami untuk dapat seturut dengan kehendak-Mu. Dan untuk yang kedua, mari kita bersama-sama berdoa supaya lebih sensitif terhadap keadaan lingkungan sekitar kita saat ini di tengah pandemi COVID-19. Mari kita merenungkan sejenak, mari kita berdoa apakah yang dapat kita lakukan di tengah kondisi seperti ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, di tengah kondisi yang seperti ini Tuhan, kami percaya Engkau sendiri yang menaruhkan kasih persaudaraan serta kekeluargaan di dalam hati kami untuk dapat melihat sesama kami di tengah kesulitan. Biarlah Engkau sendiri yang menaruh inisiatif pada diri kami, apapun itu, biarlah kami dapat memberikan bantuan kepada saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang membutuhkan Tuhan. Membutuhkan bantuan, entah itu pengobatan, entah itu alat-alat pengobatan, dan yang lainnya Tuhan, serta berkat jasmani mungkin Tuhan, ataupun kami dapat berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami krisis dalam keluarganya, sehingga Engkau sendiri yang memulihkan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, bagi anggota keluarga kita yang dekat maupun yang jauh dari kita, semoga tetap dalam lindungan Tuhan. Tuhan, biarlah keluarga-keluarga kami yang saat ini ada di rumah masing-masing boleh tetap rindu akan Engkau, boleh tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan, di tengah kondisi yang sulit seperti ini, di tengah badai dunia yang menghantam kami semua Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan kekuatan bagi kami. Kami juga berdoa untuk perekonomian keluarga kami. Kiranya Tuhan sendiri yang mencukupkan. Kami juga berdoa buat kesehatan setiap jemaat Tuhan, khususnya di GKI Dutamas. Tuhan, kami tahu Tuhan, saat ini begitu berat kami menjalani kehidupan ini. Beberapa saudara kami mungkin dalam satu sakit penyakit yang membuat dirinya lemah dan tidak berdaya ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan menguatkan dan terus memberikan pengharapan agar penyakitnya dapat sembuh dan dapat bersukacita kembali. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang dirawat karena COVID-19. Kiranya Engkau sendiri Tuhan memberikan kesembuhan. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan, ulurkanlah belas kasihan-Mu. Kami tahu Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu sungguh luar biasa Tuhan, untuk dapat menyembuhkan segala penyakit ataupun virus yang menimpa mereka. Kami juga berdoa bagi keamanan dan ketentraman lingkungan kami Tuhan. Jangan biarkan kerusuhan terjadi meskipun kondisi yang semakin terpuruk ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan kami hati dan pikiran yang tenang untuk dapat menyelesaikan persoalan ini ya Tuhan bersama-sama. Biarlah kami saling mendukung dan saling memperhatikan satu dengan yang lainnya.
kami naikkan doa-doa kami ini Tuhan ke dalam tangan-Ku. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Malamita Parangin-Angin dengan tema Sauh Pengharapan. Kami persilakan. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya yakin dan percaya apapun yang sedang kita pergumulkan, situasi apapun yang sedang kita hadapi pada saat ini, berkat dan rahmat Tuhan selalu tersedia dan tercurah atas kita semua. Oleh karena itu kita bersyukur pada saat ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh datang memuji dan memuliakannya dan merenungkan firman-Nya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita lebih dalam membahas kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh datang ke hadirat-Mu, untuk boleh memuji, merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti dan melakukan firman-Mu, dan firman-Mu itu menguatkan kehidupan kami dalam kami menapaki kehidupan ini. Terima kasih Bapa yang baik. Segenap waktu ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami syukur. Amin. Teks Alkitab hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan 36. Saya akan bacakan kepada setiap kita. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam, kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?"
Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan seluruh kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit, telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada pepatah mengatakan, jangan terlalu berharap. Apalagi dengan harapan itu kamu bahagia. Karena suatu saat jika harapan itu tidak terjadi sesuai yang kamu inginkan, maka kamu tidak hanya kecewa, malah lebih terpuruk. Pepatah ini seakan-akan menggambarkan apa yang terjadi kepada murid Yesus sepeninggalan Yesus. Murid-muridnya bagaikan anak ayam yang kehilangan induk. Mereka gelisah, tentu. Mereka was-was, tentu, dan khawatir. Karena mereka adalah pengikut Tuhan Yesus. Jangan-jangan nanti para pemimpin agama juga mencari dan menyesah mereka. Seorang penafsir, Matthew Henry, mengatakan, murid-murid ini dalam keadaan kalut ketika itu. Mereka begitu bergumul. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Mereka tidak tahu bagaimana kelanjutan komunitas ini. Mereka berputus asa dan bahkan kehilangan pengharapan. Ketika mereka diperhadapkan dengan kematian gurunya, orang yang mereka agung-agungkan, orang yang mereka sangat kasihi, orang yang mereka harap-harapkan untuk memimpin mereka, memimpin seluruh umat Israel. Dan mereka pun kecewa karena mereka diperhadapkan dengan kenyataan lain dalam kehidupannya. Harapan-harapan mereka itu terlihat dengan jelas di ayatnya 21. Dikatakan di sini, "Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel." Dia terlalu mengharapkan. Dan dia salah menaruh harapan. Bukan salah karena Tuhan Yesus adalah harapannya, bukan. Tapi karena harapan sesuai dengan yang dia inginkan. Bukankah kita terkadang begitu, saudara? Kita selalu menaruh harapan yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. 2 minggu yang lalu kita telah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saat inilah
sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia pun menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita memiliki satu momen yang sama dengan para murid. Ya, saat menunggu kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Tidak hanya kita memiliki momen yang sama dengan para murid, rasa-rasanya kita juga memiliki pergumulan sama dengan para murid. Belakangan ini kita diperhadapkan dengan satu masalah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Semakin merebaknya pandemi COVID-19, semakin mengguncang dunia, menghancurkan ekspektasi, meruntuhkan harapan-harapan dan rencana-rencana orang yang telah dibangun, membuat semua orang bergumul. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan mata pencaharian, ya paling tidak kehilangan aktivitas yang dia sukai biasa, dan banyak yang kehilangan nyawa. Orang-orang begitu dirudung takut, gelisah, dan sebagaimana murid juga dicekam kekelaman ketika itu. Kegelisahannya begitu juga kita gelisah, ya, sehingga banyak orang berputus asa karena keadaan saat ini, dan bahkan kehilangan pengharapan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di saat-saat murid mengalami keadaan-keadaan yang demikian, Tuhan Yesus datang kepada mereka. Datang mendekat, menghampiri, berbicara, dan bahkan berjalan dengan mereka, memberikan mereka perubahan, pembaharuan, kekuatan, dan bahkan pengharapan. Demikian juga dengan kita saat ini. Apapun yang sedang kita hadapi, entah itu karena masalah COVID-19 ini ataupun masalah-masalah lain dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan Yesus menyapa murid-murid ketika itu, demikian juga kita, murid-murid Kristus, dia pun sama, dia pun sapa kita, dia pun datang mendekat, datang membawa perubahan kepada kita, membaharui kita, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan kepada setiap kita melalui Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Gluteranius mengatakan, manusia bisa hidup tanpa makan 40 hari dan tanpa minum 3 hari, tetapi tanpa harapan manusia tidak bisa hidup sedetik pun. Harapan adalah kehidupan. Tanpa harapan, maka hanya kematian yang nampak. Harapan ibarat nafas kehidupan, sauh bagi jiwa kita. Sebagaimana kapal yang besar ingin berlabuh di lautan yang luas dan dalam, maka ia akan menurunkan jangkar atau sauhnya ke dasar laut, sehingga derasnya gelombang laut tidak mengombang-ambing dan bahkan mengenyahkan kapal itu ke segala penjuru. Demikian juga harapan. Ya. Harapan adalah sauh bagi diri kita. Yesus adalah harapan itu sendiri. Sehingga ketika kita memiliki pengharapan terhadap Yesus, maka gelombang apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah-masalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita tetap tenang dan damai. Ya, mungkin saja masalah itu tidak selesai,
Tapi ketika kita bersama Yesus, tinggal di dalamnya, maka kita akan tetap tenang dan damai. Sebagaimana yang ia sampaikan di Lukas pasal 24 ayat 36. Damai sejahtera bagi kamu. Yesus berkata kepada setiap kita saat ini, damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini dengan semakin merebaknya wabah COVID-19, pemerintah memberlakukan physical distancing dan juga PSBB. Dengan kata lain, dengan adanya physical distancing maupun PSBB, maka setiap orang memiliki lebih banyak waktu terhadap dirinya sendiri. Jika selama ini kita terlalu sibuk bekerja, jika selama ini kita tidak memiliki waktu untuk keluarga, maka dengan diterapkannya physical distancing dan PSBB ini, maka kita lebih banyak memiliki waktu dengan diri kita sendiri dan juga waktu dengan keluarga. Momen-momen seperti ini, saat-saat seperti ini adalah saat-saat yang khas yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang seharusnya menjadi titik tolak kehidupan kita menuju suatu perubahan, menuju satu pembaharuan hidup. Saat-saat seperti ini harusnya kita manfaatkan dan jadikan untuk mengembangkan kehidupan kita, mengembangkan kehidupan spiritualitas kita. Saat-saat seperti ini harusnya kita jadikan untuk mengevaluasi diri kita, melihat ke dalam diri dan sehingga kita lebih memahami diri kita. Saat-saat seperti ini harusnya memunculkan pertanyaan dan refleksi di dalam kehidupan kita. Toh katanya, pertanyaan di dalam kehidupan itu wajar-wajar saja. Bukan berarti ketika kita bertanya kepada Tuhan, kita ragu, bahkan tidak percaya. Namun karena kita beriman, makanya kita bertanya. Karena dengan bertanya, makanya kita peduli. Karena kita peduli, kita mau menjalin relasi dan mengenal lagi Tuhan lebih dekat karena pertanyaan ini. Karena pertanyaan-pertanyaan, refleksi-refleksi, keluh kesah yang muncul di dalam diri kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat-saat seperti ini harusnya kita jadikan sebagai momen untuk semakin mengenal Tuhan, menjalin relasi yang intim dengan Dia, sehingga kita lebih peka mendengar suaranya di dalam kehidupan kita. Saat-saat ini, saat-saat seperti ini adalah saat-saat untuk kita lebih lagi mengembangkan kehidupan doa kita, mencari Tuhan, belajar firman-Nya, semakin mengenal Dia, Sang Jalan, Sang Sumber harapan itu. Tuhan memberkati kita semua. Saat teduh bagi kita. Amin. Sungguh firman Tuhan yang menguatkan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. OSTM kita akan berakhir, tapi biarlah apa yang telah tertanam dalam hati kita masing-masing, biarlah itu yang membuat kita terus memberikan pengharapan dan berserah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku, ku kasih
Aku berserah. Kita nyanyikan sekali lagi baitnya yang ketiga. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Berilah Roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milik. Aku berserah Tuhan. Aku berserah. Aku berserah. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu kepada kami. Ibadah kami boleh berjalan dengan baik, dan melalui pujian dan firman Engkau telah menyapa kami. Terima kasih Tuhan, kami akan undur diri dari ibadah ini. Namun Tuhan, biarlah Engkau terus yang menaruh pengharapan dalam kehidupan kami. Sehingga bagaimanapun keadaan kami seperti saat ini, kami tetap berpengharapan kepadamu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin berkat dan rahmat-Mu terus tercurah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. OSTM kita telah selesai. Sampai ketemu di OSTM berikutnya.